got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Apakah kalian tahu mata uang ini? Ya, ini adalah uang Rp2.000 yang dikeluarkan pada tahun 2022. Terdapat gambar sesosok pria yang abadi di dalam mata uang 2000 ini. Siapakah dia? Mari kita simak video ini. Muhammad Husni Tamrin lahir di Weltevreden, Batavia, daerah Sawah Besar, Jakarta, pada tanggal 16 Februari 1894 dan meninggal di Senin, Batavia, pada tanggal 11 Januari di usia 46 tahun. Sebagai anak seorang wedana, M.H. Tamrin mendapatkan kesempatan pendidikan lebih mudah. Ia mendapatkan pendidikan pertama kali di sebuah sekolah di Mangga Besar. Akan tetapi di sekolah ini dia tidak begitu lama. 2 tahun kemudian dia dipindahkan ke Big Jet School, sekolah Injil di Pintu Besi. Tamat dari sekolah ini, ia melanjutkan pelajarannya ke Koning Willem III. Sekolah ini setingkat HBS. Ketika itu sejenis sekolah menengah tingkat atas, akan tetapi pada tingkat ini dia tidak menyelesaikan pendidikannya. Muhammad Husni Tamrin lahir dalam keluarga yang cukup berada. Ayahnya, Tabri Tamrin, memiliki keturunan Belanda, sementara ibunya, Nur Komah, adalah orang Betawi asli. Kondisi ini membuatnya dijuluki sebagai anak gedongan. Namun, Tamrin tumbuh sebagai sosok yang vokal dan gigih membela hak-hak rakyat Betawi. Dia merupakan politikus di masa kolonial Hindia Belanda dan tokoh pergerakan nasional di era Hindia Belanda. Semasa hidupnya, Tamrin selalu memperjuangkan nasib bangsa agar dapat merdeka melalui jalur parlementer. Sebagai seorang anggota parlemen Dewan Rakyat bentukan Belanda, ia tidak mau menjadi suruhan Belanda yang menindas rakyat. Tamrin selalu berusaha untuk mencarikan beragam solusi untuk mengatasi persoalan yang terjadi pada masyarakat di bawahnya. Ia menggunakan posisinya di lembaga ini untuk memperjuangkan hak-hak dan kemerdekaan rakyat Indonesia. Meskipun Volksraad dianggap sebagai langkah awal menuju partisipasi politik bagi masyarakat pribumi, tetapi keterbatasan kekuasaannya membuatnya menjadi sasaran kritik dan kontroversi di kalangan aktivis kemerdekaan. Namanya juga diabadikan menjadi nama-nama jalan, terutama jalan protokol di kota Jakarta, yaitu Jalan M.H. Tamrin. Dari kisah Muhammad Husni Tamrin, kita bisa belajar bahwa walaupun kita memiliki darah bangsa lain, kita harus tetap bangga dengan tanah air kita, yaitu Indonesia. Dan walaupun kita memiliki jabatan yang tinggi, kita tidak boleh sombong dan selalu berbaik hati kepada semua orang tanpa memandang derajat. Karena kita sudah membahas teks biografi, sekarang kita akan membahas kaidah kebahasaan teks biografi. Macam-macam kaidah kebahasaan. Dalam teks biografi, kaidah kebahasaannya terdiri dari verba atau kata kerja, adjektiva, konjungsi, dan kata rujukan. Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jenis kata ini umumnya menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Perhatikan kalimat berikut. Kata menggunakan, memperjuangkan, dan mendapatkan adalah beberapa contoh dari kata kerja atau verba. Selanjutnya, adjektiva atau kata sifat adalah kelas atas yang mengubah nomina atau pronomina, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Perhatikan kalimat berikut. Kata bangga adalah salah satu contoh dari kata sifat atau adjektiva. Selanjutnya, konjungsi. Kata sambung, kata hubung, atau kata penghubung adalah partikel atau kata tugas yang digunakan untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Perhatikan kalimat berikut. Kata dan adalah salah satu contoh dari kata hubung atau konjungsi. Yang terakhir adalah kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang mengacu pada suatu hal atau untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Kata rujukan dibagi menjadi dua, yaitu personal dan juga penunjuk. Rujukan personal adalah kata rujukan yang mengacu secara lebih lanjut pada seseorang atau sesuatu yang diperlakukan seperti orang, sedangkan kata penunjuk adalah kata-kata seperti ini dan itu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu dalam konteks tertentu. Untuk contoh dari kata rujukan, teman-teman bisa melihat kata yang telah ditandai oleh tanda panah.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan pembahasan terkait dengan kaidah kebahasaan teks biografi. See you next time. Audio Jungle.